أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan kita taufik dan kesempatan serta kesehatan, dan mudah-mudahan EP lapu EP tetap sehat para jamaah. Ibu-ibu sehat EP ke? Alhamdulillah. Bapak-bapak kumbang kuna? Lagu agak nyatru anak agak kurangan si hadir jarinan ini. Hah? Hanya kan hujan, alhamdulillah. Baik. Kemudian pagi para pemirsa kita pada kesempatan sore hari ini dari Hijrah TV, demikian juga MKH TV, Yufid TV, Rinjani TV, Satu Radio, Air Bunda Mengaji, Kanz Media Sunnah, Medis TV, Tim Bagadeng Mengaji, Sembalun Mengaji, dan seluruh yang ikut bergabung dan menyiarkan kajian kita, tabligh akbar kita pada kesempatan sore hari ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Hari ini bisa kembali menuntut ilmu. Ini adalah satu nikmat. Karena ingat para hadirin, ingat sabda Nabi SAW, datang ke masjid ya nara tujuan lain kecuali belajar kebaikan atau mengajarkan kebaikan, pahalanya seperti pahala haji. Masya Allah. Angka rugi ga tiruanan ini para jamaah lamun ya tabau hadir. Kenapa? Karena Nabi menyebutkan haji sempurna, haji lengkap. Lamun terlalu berangkat haji belum tentu sempurna leta. Kumbena kurang ilmu ta. Kumbena luwe belanja le itu leka-leka. Nah ini apa? Datang ke majelis ilmu dengan niat ini, mengajarkan kebaikan atau belajar kebaikan, baginya pahala haji sempurna, sempurna, sempurna. Kemudian tidak lupa juga kita mengucapkan salawat dan salam bagi Rasul kita yang mulia, Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin rahmati Allah Azza wa Jalla. Siapa yang ingat pengajian kita yang lalu? Ibu-ibu, satu faedah saja ibu-ibu. Ayo ingat pengajian tewah liwat no. Apa itu? Hah? Apa? Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disiapkan oleh Allah Azza wa Jalla? Apa siapang si Allah Azza wa Jalla? Ahsanti barakallahu fi, kasih di hadiah nih. Baik, bapak-bapak ada faedah yang lain?
Ada faedah yang lain, angkat tangannya. Abu. Ah? Ini. Dimasukkan ke dalam surga. Dimasukkan ke dalam surga, di bawahnya sungai-sungai. Kasih sudah dihadiah. Ayo ibu, apa lagi? Ibu, ara atau ngone epi agen berjawab no? Baik, pindah ke negeri kafir? Bengak aja. Dari negeri kafir menuju negeri Islam. Baik, apa hijrah yang bisa kita lakukan meskipun tetap di Sembalun? Kak, sudah kita sebutkan kemarin nih. Ahsanti barakallahu fiik. Al-muhajir man hajara manahallah. Namanya orang hijrah itu adalah yang meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Baik hadirin rahmatullah azza wa jalla, sore hari niki kita akan ambil lagi insyaallah taala tema kita, judul pada sore hari niki insyaallah taala yaitu haji penghapus dosa dan kemiskinan. Haji menghapus dosa dan menghapus kemiskinan. Jadi tidak ada namanya orang haji itu pulang haji dia miskin para jamaah. Insya Allah selalu diberikan kecukupan oleh Allah Azza wa Jalla. Buktinya apa? Yang sudah haji ini malik tulak umrah. Yang sudah haji ini malik tulak haji. Subhanallah. Maka ini adalah pembuktian dari janji Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang melaksanakan ibadah haji, demikian juga ibadah umrah. Baik, kita akan ambil di sini para hadirin apa fadilah, keutamaan haji dan umrah yang mana kita sebutkan bahwasanya tema kita haji menghapus dosa dan menghapus kemiskinan. Baik, kita ambil dalil yang pertama. Dalil yang pertama, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan yang lainnya. Tabi'u bainal haji wal umrah. Iringi dari satu haji ke haji berikutnya, dari satu umrah ke umrah berikutnya. Jadi wahai pe haji pet mele tulak malik, wahai pe umrah pe tulak malik umrah. Jadi kali ini wah ku haji ya wah jangan terus ingin mengulangi. Dan insya Allah para jamaah, lamun tawah sampai pin Mekah, sampai tole Mekah, pasti meletet tulak dong malik wah. Insya Allah. Maka ini benar-benar rukun Islam yang sangat agung haji ini. Susah no lupa ta susah ta tuh aja. Anak jari je lupa ta ya lamun teh ibadah aja. Nah lagu papah tagen nule je bandara tadah mulai tepenang wah. Mikirang gete. Tapi kalau sedang beribadah umrah, ibadah haji, benar-benar kita ini ingin mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, lupa kita urusan apa dunia. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tabi'u, iringi bainal haji wal umrah, antara haji dan umrah. Setelah haji ingin haji berikutnya, setelah umrah ingin umrah berikutnya. Kenapa? Fa innahuma, karena haji dan umrah itu yanfiyanil faqra wadh-dhunub, akan membersihkan kefakiran dan akan membersihkan dosa. Subhanallah. Seharusnya dalam hitungan ita lalu haji, buik kepeng apa ya? Buik. Nono nyetor tambang ya pun temikirang imbe belanja anta. Ya. Hakikatnya kalau dipikirkan yang namanya haji itu kita ngabisin duit.
Tetapi ternyata Nabi mengatakan haji dan umrah itu membersihkan kefakiran, wadzunub, dan membersihkan dosa, kama yanfil kiru khabathal hadid, sebagaimana pandai besi membersihkan karat besi. Masya Allah. Maka niki kalau dihitung ya nabau tama matematika ini aja. Mula ngin kadu kepeng buih. Lagu nenek yang kadu akan menghabiskan kefakiran. Nah, yang namanya janji Allah Azza wa Jalla, para hadirin, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah Azza wa Jalla tidak mungkin akan mengingkari janjinya. Nah, mungkin ya kita katakan ya membersihkan kefakiran. Ya naula nono terpikiran wah. Tapi yang lebih hebat kita fikirkan apa? Haji umrah ini membersihkan dosa. Sebagaimana telah disebutkan dalam hadis Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau yang lainnya, man hajja falam yarfuth walam yafsuq. Siapa yang berangkat haji, waktu haji tidak berbuat rafath, yakna gawe hal-hal yang membawa kepada jima', walam yafsuq, tidak juga berbuat kefasikan waktu berhaji. Kumbe yakna rausen batur tono, pokoknya fokus ibadah, zikir. Kumbe yakna rani jawat ya mako nono. Pokoknya tobat jamaah kah. Ya, telu ya narani lekak, ndak berani dia bohong. Terus 4, sholat 5 waktu dijaga benar di mana, di masjid. Masya Allah. Apa kata Nabi? Raja'a ka yaumi waladathu ummuhu. Pulang haji bersih dari dosa bagaikan bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya dari perut ibunya. Beak beceng sugul dengan tian inana. Arak dosa napa ya? Bodoh tahu bagian gawe dosa. Ngetolah keutamaan orang yang haji, tidak ada campuran dosa waktu berhaji, tidak ada campuran maksiat waktu berhaji, tidak ada juga hal-hal yang membawa kepada jima' ketika dia berangkat bersama keluarganya, istrinya, apalagi yang lainnya. Maka ini ganjaran yang terbesar di samping sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali apa? Surga. Kenapa ampun nenguti lalu para jamaah haji ini? Karena haji itu 2 jihad di dalamnya. Berapa? 2. Mana dia? Jihadun bil mal. Kita harus berjihad dengan apa? Maka lihat, Allah syaratkan haji itu walillahi 'alan nas hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Allah wajibkan seorang berangkat berhaji piran kalau ada kemampuan. Mana kemampuan? Kemampuan pun 2. Kemampuan fisik, bau arak balung ta. Karena apa? Di sana perjalanan jauh itan ini. Yang kedua, udara di sana yakna pada marang kulete. Yang ketiga, makanan di sana yakna pada marang kulete. Ya, tidak sama. Kemudian apa? Manusia banyak, jutaan yang kita hadapi. Bekanang ke terus sembalun doang kita angkat. Ya, dengan itita doang batur sembalun. Bedait le tanah awe macam luat batur. Malik bedait penjakarta selekat luwe doang. Turun li jidah selekat luwe. Kita ini jihad bil mal. Dengan harta. Maka itu sebabnya Nabi SAW bersabda dalam hadis Al-Bukhari, sebagaimana kata Nabi kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ajruki ala qadari nasabuki. Hai Aisyah,
Pahalamu haji dan umroh itu tergantung lelahmu. Lelah engkau haji, besar pahalamu. Kurang lelahmu haji, sedikit pahalamu. Demikian juga ibadah-ibadah yang lain para jamaah. Salat ita tinggi ayatna, bebele pahala enta lagu kak ngerumun pen mudi doang. Waladhdallin. Amin. Kumbena besepaangan ini wah. Jadi pahala tergantung lelah. Tapi ada yang menyelisihi kaidah. Semakin lelah semakin kurang pahala. Kehebatan ini. Ya tahu lelah nono ya. Siapa yang bisa jawab? Bapak-bapak. Awah nene, epe. Mama. Bertemuan popakan nene jae. Nene jamuan. Muan. Lagu lelah epe kurang muan pe. Lale dari sholatnya. Nih sembah-sembalun ini. Ibu-ibu. Membunuh cicaknya mati belencek. Yo bengak aja. Ya, membunuh cicak. Nabi SAW sebutkan dalam hadis dibawakan dalam Riyadhus Shalihin. Ya, man qatala wazghatan. Ya, siapa membunuh cicak sekali pukul falahu mi'atu hasanah, dia dapat 100 pahala. Pukul kedua baru mati berkurang pahalanya. Pukul ketiga baru mati kurang pahalanya. Belagu 3 kali lalu ampun mati je benar tadah kan ini kumbi lalu ke balong pe. Ini dia para jamaah. Oh jadi bagus kita bunuh cicak, bagus. Karena ingat cicak ini disebut oleh Nabi SAW ketika Nabi Ibrahim dibakar gara-gara dia melawan syirik, menghancurkan berhala, ya. Dibakar Nabi Ibrahim. Apa kata Nabi SAW? Nabi SAW mengatakan semua makhluk berusaha memadamkan api kecuali cicak. Umpu na belencak nini naup api no seleket na bele. Ilain dia nyamati ya. Ilain nyamat. Ini baru ada riwayatnya. Ya kumbe na kau suruh mati belencak nin. Bayang pak din tau kafir no nabi nyebut pen gua no. Ya na iya no jae. No pegita no elong na gete doang. Nyumpak itu nih ja. Itu ndak ada dalilnya itu. Jadi yang ada dalilnya bahwasanya semua binatang berusaha memadamkan api yang dipakai membakar Nabi Ibrahim kecuali apa? Cicak. Belencak nenek, cicak itu yang meniup api itu semakin besar. Maka oleh karena itu sahabat ya narak ke kari belencak nenek pin balen rumbak na dong le gegalan ini. Aur doang harap pin balen sahabat nenek. Nah apalagi sekarang ada lagi obat dijual deman negate belencak nenek. Berunah tama pira detik langsung gerpak doang. Nah jadi para hadirin rahmatillah Allah azza wa jalla. Dalam ibadah haji ini kenapa begitu besar keutamaannya? Tadi menghapus menghapus. Sebagaimana pandai besi membersihkan karat besi. Menghapus dosa. Karena ini dia perlu 2 jihad. Jihadun bin nafs wa jihadun bil mal. Berjuang dengan hartanya, berjuang juga dengan apa jiwanya. Itu sebabnya dikatakan al-istita'ah. Ditambah lagi perempuan, tambah istita'ahnya. Apa itu? Wujudul mahram. Mesti ada mahram yang menemaninya berangkat ibadah haji. Maka oleh karena itu para hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ya, sampai Nabi SAW mengatakan, usus ibu-ibu nenek, alaikun nabil jihad. Subhanallah. Jadi haji ini dinamakan jihad oleh Allah melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam.
alaikunna bil jihad la qitala fi. Ibu-ibu, pada berjihad kakak. Silakan ibu-ibu berjihad dan jihadnya tidak ada perangnya. Subhanallah. No ibu-ibu ya pula jawab batik ini. Ya ulah. Bapak lagi ngangkat bedil bapak ulah. Wah. Apa itu? Al-hajj. Berangkat ibu-ibu. Jadi ibu-ibu berangkat haji, misalkan milih pengajar anak pengkura kena kula lo jihad. Mabaka ke mati ya. Ini khusus jihad perempuan itu apa? Berangkat haji. Abu, jelas? Apa? Apa berangkat haji nono? Berangkat haji mabrur nukan ini lain timur lain barat nene jaya. Hanya kan dengan antok beromput yang ketuanin itu. Menukang itu. Sekali lagi, kenapa haji ini begitu mulia? Salah satunya kita sebutkan dia ini adalah jihad yang tidak pakai perang. Tapi ini khusus untuk siapa? Para wanita. Nabi SAW sebutkan, alaikunna bil jihad la qitala fi. Berjihadlah kalian wahai para muslimah dengan jihad yang tidak ada perangnya. Apa itu? Haji. Dan ingat, umrah sahih dari Ibnu Umar dinamakan umrah itu adalah haji kecil. Sudah kita sampaikan. Kemudian haji besar yang bisa wukuf di Arafah. Ya mesti wukuf jelo Jumat. Pokoknya bisa wukuf di Arafah sudah mendapatkan hajjul akbar. Haji apa? Yang dapat wukuf namanya haji apa? Haji akbar. Tidak ada syaratnya. Keutamaan haji dan umrah ini dijelaskan secara terperinci melalui lisan nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah penghapus dosa. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Wa amma khurujuki min baitiki ta'ummul baitul haram. Nah, keluarnya seorang laki-laki atau perempuan dari rumah menuju Masjidil Haram. Ingat apa arti haram para jamaah? Ini perlu dijelaskan. Ita tanah haram, apa karena haram nono? Haram itu maksudnya tidak boleh memburu binatang buruan di sana. Haram itu maksudnya tidak boleh kita berperang di sana. Haram itu maksudnya pepohonannya dan rerumputannya tidak boleh ditebang dan dicabut. Kecuali rumput idkhir. Maksud dari tanah haram itu adalah kalau ada barang temuan, barang jatuh, urak, tidak boleh diambil kecuali untuk diumum. Nah, ini makna tanah haram. Ya ke haram, tanah haram ini. Ya, mbait tanah batur haram nuja. Ini tanah haram maksudnya haram berburu binatang buruan, haram berperang, haram membunuh, haram memotong pepohonan, haram mengambil barang temuan iurakno kecuali untuk pengumuman. Nah, Nabi bersabda, engkau keluar dari rumahmu menuju Baitullahil Haram, fa innalaka bi kulli wat'atin tata'uha rahilatuka yuktabullah laka biha hasanah. Subhanallah. Setiap langkah yang diinjak oleh kendaraanmu, satu langkah itu Allah catat bagimu satu pahala. Masya Allah. Ai paling jauh, ia paling beli pahala. Nah, baitan ini termasuk jauh kita ini. Jauh kita ini para jamaah. Ya,
basang taleka na iba saya atat bet det turu ana. Itu sebabnya Allah mengatakan man istata'a, disiapkan istita'a. Apa istita'a? Milkuz zat warrahilah, punya kendaraan, punya bekal. Perempuan ditambah punya mahram. Satu langkah yang diinjakkan oleh kendaraan kita itu dicatat satu pahala. Wa yamhu anka biha au anki biha sayyi'ah, dan satu langkah itu akan dihapus satu dosa. Cocok para jamaah, pulang bagaikan bayi yang baru lahir dari perut ibu. Wa amma wuqufuk bi Arafah, adapun engkau wukuf di Arafah, ingat wukuf ini inti dari rukun apa? Rukun haji. Fa inna Allah azza wa jalla yanzilu ila sama'id dunya, maka sesungguhnya Allah azza wa jalla turun ke langit dunia pada hari Arafah. Fayubahi bihimul malaika, turun layak dengan kebesarannya, tidak sama dengan turunnya makhluk. Nah, turun ke langit dunia, Allah membanggakan orang yang wukuf di hadapan para malaikat. Disebut-sebut, dipuji-puji orang yang wukuf di Arafah di hadapan para malaikatnya. Apa kata Allah? Ibadi ja'uni syu'than ghubra. Hambaku datang dalam keadaan pakaian berdebu, rambut ya tidak karuan. Karena ingat, mulai dari tanggal 8 Sugul keluar dari hotel menuju Mina, nginap sehari semalam. Dari Mina pagi subuh berangkat ke Arafah. Wah, lain mambunten ini wah. Kenapa? Pakaian hanya satu saja. Tidur pakai itu, bangun pakai itu. Ke WC pakai itu, keluar WC pakai itu. Sholat pakai itu, duduk pakai itu. Otomatis badan kita sudah berubah. Baik. Ja'u min kulli fajjin amiq, datang dari berbagai penjuru, kata Nabi sallallahu alaihi, kata Allah azza wa jalla. Kemudian rahmati yarjuna rahmati wa yakhafuna azabi. Apa yang mereka lakukan di Arafah? Mereka mengharapkan rahmatku, kasih sayangku. Apa mereka harapkan dariku? Mereka takut siksaku. Walam yarawni, padahal mereka tidak melihat aku, kata Allah. Fa kaifa law ra'awni, bagaimana kira-kira kalau mereka melihat aku? Bayangkan para jamaah, nanti hari kiamat di dalam surga, penduduk surga ketika melihat wajah Allah, apa kata Allah dalam surah Al-Qiyamah? Wujuhu yawma idzin nadhirah. Wajah penduduk surga hari itu berseri-seri. Demen. Kenapa? Ila rabbiha nadhirah, karena melihat Allah. Maka itu sebabnya Nabi Musa melihat kita Allah para jamaah. Pengen melihat Allah waktu berada di bukit Tursina. Qala rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, pagi tangin aku gamak kumuan kita epe nuka. Perlihatkan aku dirimu ya Allah. Qala lan tarani. Allah mengatakan, ya na baule peng kita aku nu kalau taala. Karena di dunia disebut oleh Nabi dalam Sahih Muslim, ya, Allah Azza wa Jalla ya, punya kelambu. Kelambunya Allah dari cahaya. Kalau dibuka kelambu itu, cahaya wajah Allah membakar segala-galanya. Bebu hitam motong. Ini di dunia. Maka lihat, apa kata Allah kepada Nabi Musa? Walakin inzur ilal jabal. Hai Musa, tengok gunung, pergi tak gunung nuka Allah Ta'ala. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau gunung itu diam pada tempatnya, gita pe aku wah. Engkau bisa melihatku wahai Musa. Langsung apa? Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka. Ketika Allah ingin menampakkan dirinya di gunung, gunungnya hancur lebur. Wa kharra Musa sa'iqa. Nabi Musa pingsan, palang Nabi Musa. Begitu bangun, falamma afaqa, ketika dia siuman, dia mengatakan, ya Rob, aku tobat katanya. Tobat aku.
Nah ini di dunia nggak bisa para jamaah. Tapi di akhirat melihat Allah Azza wa Jalla, melihat wajah Allah Azza wa Jalla, nikmat penduduk surga paling besar. Ya anak belian nek nono wah. Ngana lamun di dunia ka EP ya muan EP hadiah ya umrah plus kepeng 5 juta. Iaran pin dunia ini plus nono perumbu keding. Tapi kalau di akhirat berbeda para jamaah. Apa kata Allah? Lilladzina ahsanul husna. Orang-orang yang berbuat baik. Orang-orang yang bertauhid. Orang-orang yang ittiba kepada Nabi SAW. Ya, al-husna wa ziyadah. Surga dan tambahan. Apa tambahannya? Nabi menyebutkan an-nadharu ila wajhillah, memandang wajah Allah. Nah, ternyata dalam hadis itu memandang wajah Allah adalah nikmat paling besar. Balean surga no para jamaah. Lagu ya tak mungkin akin kita Allah lamun ya tatama surga. Maka lihat dalam surah Al-Mutaffifin, apa kata Allah tentang orang munafik atau orang-orang kafir. Allah berfirman, "Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun." Sekali-kali mereka terhalang melihat Allah. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, "Falamma hujibu fi halis sakh." Ketika mereka dihalangi melihat Allah ketika Allah marah, sili Allah ya nemuan kita Allah. Dalla ala annahu yura fi halir ridha. Ini menunjukkan Allah bisa dilihat kalau Allah ridha. Di Arafah Allah mengatakan, malaikatku, lihat hamba-hambaku datang, pakaiannya berdebu, rambutnya tidak disisir. Mereka mengharapkan rahmatku, takut siksaku, padahal mereka tidak melihat aku, kata Allah. Bagaimana kalau mereka melihat aku? Falau kana 'alaika mithlu ramlin 'alijin aw mithlu ayyamid dunya aw mithlu qataris sama' dhunuban ghasalaha 'anka. Subhanallah. Andai kata Allah, engkau punya dosa sejumlah pasir yang ada di dunia ini. Nara dosa anta marakun greas nene. Atau seperti apa? Seperti sejumlah hari dunia. Ai kewah bau ngitung na jelo pira luwe jelo dunia nene. Arak ke ngitung sampai dengan ini. Arak wah. Iya nara ngitung jelo ahulan beru arak. Ngitung jelo tahun beru arak. Dari sejak ya Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk sampai sekarang ini berapa hari sudah? Apira ke jelo na arak ke noang ya? Nara. Enggak ada. Loh, hijrah Nabi doang nih 1443 hijrah apa 43 44 43 ya 1443 itu hijrah. Ini Allah mengatakan sekiranya engkau punya dosa sejumlah hari dunia atau sejumlah air hujan yang dari langit, seperti itu dosamu. Ayuh ngitung air hujan ini. Besalah itu ngitung air hujan, ayo kemele ngitung air hujan be tapi takut belabur nih. Nah, kalau engkau punya dosa kata Allah sejumlah air hujan yang turun dari langit ini, ghasalaha anka, Allah hapus dengan sebab kita berangkat menunaikan ibadah haji. Wa amma ramyukal jimar fa innahu madhkhurul laka. Adapun engkau melontar jumrah, itu Allah simpankan pahalanya untukmu. Wa amma halquka fa innalaka bikulli sya'ratin tasqutu hasanah. Masya Allah. Waktu engkau mencukur rambut. Nah ini penting nih para jamaah. Ya Guru Irun, kumbe cara waktu empe haji botak atau pontak? Hah? Alhamdulillah sangke. Ya. Karena apa? Banyak jamaah haji kita sekarang, ya dia tidak gundul. Keding-keding jauhna. Bajamaah tagen umrah malik nuka. Gubuk umrahang nah.
Jelon ini papuku. Bajamak balukku. Ya, jemak madingku. Jemak nadingku. Buyah gubuk. Akhirnya apa? Dia tidak pernah cukur. Lalu apa katanya? Ini yang lebih afdal nuka. Ahlapu besang to umrahang nuka. Subhanallah. Ya, mana mungkin amalan kita lebih afdal dari amalannya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mustahil. Nah, Nabi mengatakan apa? Setiap rambut yang kau cukur waktu engkau haji tersebut satu pahala. Subhanallah. Fa idza tufta bil bait, apabila engkau tawaf di Ka'bah, Abu Sayyab, berapa kali tawaf di Ka'bah? Berapa keliling? 7 kali. Allahu akbar, 7 kali kah? Sadik ini nara leang wah buih wah. Alhamdulillah. Apabila engkau tawaf di Ka'bah, kata Nabi SAW, kharajat min dzunubika kayaumi waladatka ummuka. Apabila engkau sudah tawaf di Ka'bah, berarti apa ini? Tawaf ifadah. Engkau keluar dari dosa bagaikan engkau dilahirkan dari ibumu, dari perut ibumu. Bersih dari apa? Dosa. Subhanallah. Maka mudah-mudahan lancar tahun ini para jamaah berjamaah haji bisa berangkat. Karena sudah berapa tahun Niki? 2 ya. Sudah 2 tahun ini. Ya, yang dahulu hanya 1.000, kemarin 60.000. Mudah-mudahan tahun ini insyaallah dibuka. Umrah juga dibuka. La ilaha illallah beswe tagin ngantin ini. Yang dengar penjelasannya Departemen Agama itu, yang daftar sekarang Niki 2 bulan siliwat no 35 tahun nganti. Telung dasar 6 tahun penganti 2 bulan diliwat ke pebedapar beneng ke besang petang dasa wah. Nah, bisa disiasati. Apa siasatnya? Umrah di bulan Ramadan. Itu caranya para jamaah. Nabi SAW waktu berangkat haji, tiba-tiba ada seorang wanita dilihat oleh Nabi. Ya Ummah Fulan, kenapa engkau tidak berangkat haji? Ya Rasulullah, suamiku punya hanya 2 kendaraan. Satu dipakai oleh dia dan anaknya, satu ini untuk kami manfaatkan di rumah. Enggak ada kami pakai berangkat. Nabi berpesan, kalau begitu apabila tiba Ramadan, berangkatlah engkau umrah. Umrah di bulan Ramadan sama seperti berhaji, atau sama seperti berhaji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi harak doang jalan keluar nih. Barangkat tangwane no bayak na bau jama Ramadan ya na bau, luar Ramadan ya bau. Kumbe faktor ekonomi. Perajinan ngaji ya wah. Datang ke masjid tidak ada tujuan kecuali belajar kebaikan atau mengajarkan kebaikan, maka baginya pahala haji sempurna. Takalam ngaji ita masai muan pe, nengka ngaji ita 2 muan pe, bareh masih ngaji ita 3 muan pe. Semakin banyak semakin bagus. Kurangnya benar tada. Nah, jadi kakek derek tu no derek tene. Baka ken nggeto jae. Ya tu wahkin bau lalu Allah Mekah. Baka kene ya ta bau lalu ngaji. La ilaha illallah. Ini namanya celaka dunia, celaka akhirat. Taib. Jadi Nabi SAW sebutkan di sini, Allah Azza wa Jalla berfirman, yaitu apa? Andai kata punya dosa sejumlah apa? Pasir, atau sejumlah hari dunia, atau sejumlah air hujan, dihapus, dibersihkan oleh Allah. Kemudian melontar jumrah, disimpan pahalanya. Mencukur rambut, setiap satu rambut berapa? 1 pahala. Mabesusah be aku nenek narak bulungku nenek. Ya pula mikirang ya wah. Ya, tetap dikasih pahala. Kalau tawaf, begitu diakhiri dengan tawaf, keluarlah kita dari dosa
bagaikan bayi yang dilahirkan, atau bersihlah dari dosa bagaikan bayi yang dilahirkan oleh sang ibu. Kemudian dalil berikutnya, Ana Aisyah radhiyallahu anha, dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, qultu ya Rasulullah naral jihad afdhalul amal afala nujahid. Kita mengetahui jihad itu amalan paling afdal, askar, menjadi apa? Tentara persiapan jihad, tidak. Nabi SAW melarang. Ya, Nabi melarang. Nah, lalu dikatakan di sini, ya, ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya Rasulullah, kami mengetahui jihad itu amalan paling afdal. Apakah kami perempuan tidak ikut berjihad? Qala lakin afdalul jihad wa ajmalahu. Untuk kalian wahai para wanita, jihad yang paling afdal, jihad yang paling indah, hajjun mabrur. Haji aparan haji mabrur nene? Soalang gita pin pelang-pelang nene, mohon doa restu. Ya. Mohon doa restu, ya, semoga mendapatkan haji yang mabrur. Tetapi bagaimana mau mabrur? Haji cara Nabi, ya kutuang. Berangkat haji talangan. Tuang pernah haji talangan? Ya, bang nyadi EP nyingga. Bebayar lebih. Ya rana haji ribai. Jelas Abu? Baik. Ya. Jadi Nabi SAW mengatakan jihad yang paling afdal itu dan paling indah itu hajjun mabrur. Apa haji mabrur? Haji yang tidak tercampuri oleh dosa. Haji yang tidak tercampuri oleh apa? Dosa di dalamnya. Ya, maka oleh karena itu sangat disayangkan zaman jabah haji kita begitu diberangkat berpak-pak jauh neroko. Tegenoh mangan pada merokok. Ya Allah. Sementara doanya terpampang, mohon doa restu, semoga mendapatkan haji yang mabrur. Ya Allah. Ya, maka ini pentingnya berhaji harus punya ilmu yang benar, salat harus punya ilmu yang benar, wudu harus punya ilmu yang benar, berinfak harus punya ilmu yang benar. Hajjun mabrur. Ya. Qalat fala ada'ul hajj ba'da idh sami'tu hadza min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sejak aku mendengar Nabi mengucapkan itu, kata Ibunda Aisyah, tidak pernah aku meninggalkan berangkat haji. Maka Nabi membatasi minimal atau maksimal begitu, orang tidak berangkat itu 5 tahun. Ya pekanggo lebih, harus berangkat. Lamun ara rezeki minimal dengan cara umrah. Bekak ke teka petuan talalu haji. Bawah tiang mesin BP kayak pun ini. Enggak, 5 tahun maksimal. Ingat Zarki. Ya, 5. Apa kata Nabi SAW? Al-hajju fi kulli 5 sinin. Haji itu setiap 5 tahun. Tapi sekarang kan susah. Maka caranya apa? Umrah. Yang ada kemampuan kata Nabi SAW. Lantas riwayat Imam An-Nasa'i. Rasulullah SAW bersabda, jihadul kabiri was-saghiri wal mar'ati al-hajju wal umrah. Masya Allah. Jihadnya anak kecil, jihadnya orang tua, jihadnya jihadnya perempuan, haji dan umrah. Karena tuloka ya tidak ada kemampuan untuk jihad, mengangkat senjata. Inilah jalan keluarnya. Anak kecil belum ada kemampuan untuk mengangkat senjata. Inilah dia jalan keluarnya. Perempuan tidak perlu dia berangkat ke medan perang. Inilah dia jihadnya. Maka Nabi SAW menyebutkan jihadnya orang tua, jihadnya anak kecil, jihadnya wanita, haji dan
umrah, haji dan umrah. Saya kira demikian para hadirin rahmatullah azza wa jalla, apa yang bisa kita ambil pada kesempatan yang berbahagia dan mulia ini. Wallahu taala ala wa alam, walhamdulillahi rabbil alamin.